water. Di sini saya tidak bisa mengendalikan air, tetapi saya dapat membuat sistem kendali dengan air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sofi Firdaus dengan NIM 201354025 dari D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri yang telah saya buat dengan judul Sistem Kendali Water Level pada Akuarium dalam Perawatan Ikan Manfish dengan metode PID. Simak pembahasan berikut ini. Baik, sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sofi Firdaus dengan NIM 201354025 dari D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri yang telah saya buat dengan judul Sistem Kendali Water Level pada Akuarium dalam Perawatan Ikan Manfish dengan metode PID. Di sini ada 5 bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada deskripsi alat, kedua ada blok proses, yang ketiga ada komponen yang digunakan, yang keempat ada desain perancangan, yang kelima parameter, analisa respon, dan uji gangguan. Yang pertama ada deskripsi alat dari judul yang telah saya buat. Sistem kendali water level pada akuarium dalam perawatan ikan manfish dengan metode PID merupakan alat yang dapat mengatur volume air yang masuk pada akuarium dengan menggunakan kendali PID, sehingga ketinggian air pada akuarium dapat terjaga. Pada alat ini terdapat 4 bagian utama, yaitu input, controller, aktuator, dan feedback. Input yang digunakan yaitu potensiometer, di mana nilai yang diberikan oleh potensiometer akan diproses oleh Arduino dan dijadikan set point. Arduino sebagai controller akan memproses input yang diterima dan menghasilkan MV atau manipulated variable. Output dari Arduino akan menuju driver MOSFET dan selanjutnya driver akan memanipulasi keluaran dari Arduino Uno untuk mengontrol pompa air. Output dari aktuator akan dibaca oleh sensor elektronik yang akan diputarbalikkan dan dibandingkan dengan nilai SV. Nilai error yang merupakan selisih dari output sensor berupa PV dengan nilai SP akan menjadi input dari controller yang mengendalikan fan untuk menyesuaikan ketinggian air sesuai dengan set point yang diberikan. Yang kedua ada blok proses. Sebelum akuarium digunakan untuk budidaya, pastikan untuk membersihkannya terlebih dahulu menggunakan spons. Untuk menghindari kuman dalam akuarium bisa juga menambahkan disinfektan terlebih dahulu. Setelah ikan di akuarium diisi air, maka diamkan terlebih dahulu paling tidak selama 24 jam, baru setelah itu ikan dimasukkan. Jika Anda melakukan pembibitan, dalam hal ini baik memberi obat anti jamur pada bibit sebelum dimasukkan ke dalam akuarium untuk memastikannya tetap sehat. Dan pada proses kali ini saya akan mendalami proses untuk merawat larva ikan manfish yang dapat dilihat pada gambar 1 blok keempat. Untuk blok proses dari alatnya yaitu pompa air digunakan dalam pengisian untuk akuarium. Saat air telah terisi, sistem kendali diterapkan dengan harapan volume air tetap terjaga sesuai dengan set point. Dalam realisasinya, volume air dalam akuarium bisa berubah atau berkurang volumenya. Hal ini disebabkan karena adanya proses evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya zat cair menjadi gas. Pada kasus ini adalah air yang berubah menjadi gas yang disebabkan perubahan atau peningkatan suhu. Maka dari itu diperlukan pengendali untuk mempertahankan volume air pada akuarium, meskipun adanya pengurangan volume air. Selain evaporasi, pengosongan air akuarium saat membersihkan membuat pengguna perlu mengisi air kembali pada akuarium secara manual. Dengan adanya proyek ini, pengguna tidak perlu melakukan lagi hal tersebut. Proyek ini menggunakan wadah plastik dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 26 cm. Lalu untuk yang kondisi yang pertama, apabila evaporasi, blok prosesnya dapat dilihat pada gambar kedua. Lalu apabila air dikosongkan untuk dibersihkan, maka blok prosesnya dapat dilihat pada gambar ketiga. Lalu ada komponen yang digunakan dalam pengujian komponennya. Yang pertama ada Arduino Uno.
Berdasarkan hasil pengetesan Arduino Uno dapat berfungsi dengan baik dengan dilihat dari indikator LED. Ketika high maka LED-nya on, dan ketika low maka LED-nya off. Lalu yang kedua ada pompa air 12 volt DC. Pengujian pompa dilakukan dengan memberikan sumber sebesar 12 volt dari adaptor. Ketika sumber diberikan, pompa dapat menyala dan air dapat disedot serta disemburkan kembali. Komponen selanjutnya ada driver L298M. Yang keempat ada potensiometer, yang pengujian komponennya dapat dilihat melalui serial monitor dan serial plotter. Lalu ada LCD. Hasil pengujian LCD dapat dilihat bahwa LCD dapat menampilkan tulisan yang telah diprogram, maka dapat diketahui bahwa LCD dapat bekerja dengan baik. Lalu yang terakhir ada sensor ultrasonik. Pengujian sensor ultrasonik berhasil dilakukan. Program tersebut menunjukkan keluaran berupa jarak yang terbaca oleh sensor dan dapat dibandingkan dengan pengukuran manual, dan hasilnya yang tidak terlalu jauh berbeda. Hasil pengukurannya dapat terlihat melalui serial monitor. Lalu yang selanjutnya ada desain perancangan kendali. Jadi dari desain perancangan kendali ini ada parameter yang diinginkan. Spesifikasinya dari alat ini yaitu ada sebesar overshoot kurang dari 10%, error steady state sama dengan 0, rest time menyesuaikan, dan settling time yang menyesuaikan. Lalu selanjutnya ada desain perancangan elektronik. Perancangan ini menggunakan software freezing dan realisasinya dapat dilihat di sebelah kanan dan perancangannya sebelah kiri. Lalu selanjutnya ada desain perancangan mekanik. Desain perancangan mekanik dapat dilihat dari penggunaan software 123D dan perancangannya terlihat seperti gambar di atas dan realisasinya seperti gambar di bawah. Lalu yang selanjutnya ada desain perancangan filter. Desain perancangan filter ini menggunakan software untuk filter dari sensor ultrasonik. Dari respon pengetesan sensor ultrasonik didapatkan data sebagai berikut. Dengan perhitungan pain dan juga stopwatch, waktu stopwatch didapatkan 26,11 detik, waktu gambar didapatkan 1841, periode gambar didapatkan 20, sehingga didapatkan periode sinyal aslinya sebesar 0,283 dan frekuensinya dapat dihitung sebesar 1/T sehingga didapatkan 3,53 Hz. Untuk frekuensi radiannya didapatkan dengan rumus 2πf sehingga didapatkan sebesar 22,1 radian yang nanti dijadikan sebagai filter dalam program PID dan juga hasil respon dari desain. Lalu gambar berikut adalah hasil dari filter dengan menggunakan frekuensi dalam radian yang telah dihasilkan. Dengan gambar warna biru yaitu respon tanpa filter dan warna merah respon setelah filter. Lalu selanjutnya ada parameter analisa respon dan uji gangguan. Untuk desain parameter PID didapatkan menggunakan program desain awal yang ditampilkan sebagai berikut. Lalu hasil plotter tadi dapat diukur menggunakan pain, yang mana dari pain ini dapat didapatkan L dari
perhitungan paint, L-nya 13, T-nya 228, L-nya 7,18, T-nya 125,39. Setelah didapatkan L-nyata dan T-nyatanya, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan KPTI-TT. Dan lebih mudah lagi apabila perhitungan dihitung menggunakan Microsoft Excel seperti tabel di bawah gambar dari plotter. Lalu setelah KPTI-TD didapatkan, maka kita dapat memasukkannya ke dalam program PID ZN1 untuk di tuning apabila respon belum memenuhi sesuai spesifikasinya, di mana KP yang pertama kali didapat itu 21,04, TI yang didapat adalah 14,36, dan TD yang didapat adalah 3,59. Lalu setelah KPTI-TD dimasukkan ke dalam program, maka program akan di-running dan menghasilkan respon awal dari plan. Awal kita dapat menganalisanya dengan parameter transient, dengan overshoot-nya didapat 61,05%, dengan rise time 177,14 detik, settling time 1957,87 detik, error steady state 0 cm. Nah, lalu untuk respon yang tadi masih belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Jadi apa solusinya? Solusinya yaitu tuning parameter, di mana tuning parameter ini dapat dilihat melalui tabel ketentuannya yang ada tabel yang pertama atau gambar di atas. Lalu saya pribadi menggunakan tabel tersebut sebagai acuan dan melakukannya untuk tuning parameter. Saya melakukan tuning sampai 6 kali. Dapat dilihat KPTI-TD-nya di tabel di bawah. Lalu berikut merupakan hasil tuning yang pertama dan analisanya. Dengan overshoot 42,74%, rise time 180,39 detik, settling time 2022,68 detik, error steady state-nya 1,2 cm. Lalu untuk yang selanjutnya ada tuning kedua yang overshoot-nya lebih kecil daripada tuning pertama, yaitu 25,22%, rise time-nya 327,51 detik, setting time-nya 1971,51 detik, dan error steady state-nya 1 cm. Lalu yang selanjutnya ada tuning terakhir, yang mana tuning ini sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Overshoot-nya 9,29%, rise time-nya 350,81 detik, settling time-nya 1378,67 detik, error steady state-nya 0 cm. Nah, bagaimana hasil-hasil dari perbandingan respon awal dan hasil tuningnya? Dapat dilihat di tabel berikut. Setelah melakukan 6 kali tuning, berikut hasil yang didapatkan untuk overshoot, rise time, setting time, dan error steady state. Lalu untuk selanjutnya ada uji gangguan.
Uji gangguan dilakukan dengan pengurangan volume air yang dilakukan oleh pompa dari luar dengan tegangan tertentu. Pompa air diberikan tegangan sebesar 3 volt sampai 5 volt yang menghasilkan respon yang mampu mempertahankan kondisinya sesuai dengan set point variabel yang merupakan gangguan yang dapat dikompensasi. Dan selanjutnya pompa air diberikan tegangan lebih dari 5 volt menghasilkan respon yang tidak mampu mempertahankan kondisinya tetapi dapat sesuai dengan SP dengan waktu yang lama yang merupakan gangguan yang tidak dapat dikompensasi. Untuk hasil responnya, gangguan yang dapat dikompensasi dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Dan untuk gangguan yang tidak dapat dikompensasi, hasil responnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Penanganan pengujian sistem kendali water level pada akuarium dalam perawatan ikan medis dengan metode PID closed loop ZN1 dapat disimpulkan bahwa parameter hasil tuning sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan dengan nilai KP 8,04, TI 85,36, TD 5,59 yang menghasilkan respon dengan overshoot 9,29%, rise time 350,81 detik, setting time 1378,67 detik, dan error steady state sebesar 0 cm. Dengan pengujian pengurangan volume air oleh pompa luar dengan tegangan 3 volt sampai 5 volt, player dapat mempertahankan nilai PV sesuai dengan SP yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.